Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari tim DPP Prawita Genpari saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Quran Al-Bina yang berada di Desa Arjasari, Kabupaten Bandung. Kami di sini dalam program Safari Dakwah untuk memotivasi para santri agar giat belajar, giat untuk berprestasi agar berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta keluarga. Oleh karena itu, kami sama-sama mohon juga dukungan doa dari para pemirsa sekalian agar para santri yang sedang menimba ilmu di sini menjadi manusia-manusia yang mendapat ridho Allah dan penuh dengan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pariwisata Indonesia. Kami tim DPP Prawita Genpari yang fokus dalam bidang pariwisata, seni budaya dan UMKM. Saat ini sedang berada di Desa Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di tempat Pak Legiman, salah seorang pengusaha yang memproduksi abon dari lele. Setelah kita lihat tempat pembesaran atau tempat penyimpanan lelenya, diproses, dibersihkan dengan mixer dan lain sebagainya, digoreng dengan bumbu aneka rempah-rempah. Akhirnya ini tersaji kemasan-kemasan, dari mulai kemasan yang berapa gram ya? Yang 100 gram sama yang setengah kilo dan 1 kilo. Nah, jadi 100 gram, setengah kilo sampai 1 kilo. Ini para pemirsa sekalian, jika Anda mencoba, Anda nggak akan bisa membedakan ini adalah abon daging sapi atau abon lele. Jadi dengan proses yang baik dan benar, rasanya sama. Anda akan tahu bahwa ini adalah abon lele karena ada tulisan aja abon lele. Kalau misalnya tanpa tulisan, mungkin sulit membedakan ini abon daging sapi atau abon lele. Rasanya top sekali. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kreatif dalam membuat produk-produk unggulan. Salah satunya yang dibuat oleh Pak Legiman dan keluarga ini dengan pondok pesantren Al-Quran ini Al-Binanya. Alhamdulillah para santri pun dibiasakan membangun jiwa entrepreneurship-nya, sehingga mudah-mudahan kelak di samping pandai ilmu agama, mereka pun akan menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang amanah dalam menjalankan bisnisnya, dan semoga mereka semua sukses. Terima kasih Pak Legiman, terima kasih para pemirsa sekalian. Bila Anda ingin mencoba menikmati abon lele ini yang rasanya luar biasa, hubungi langsung ke Pak Legiman di Desa Arjasari, Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di tanah air maupun di berbagai negara, saat ini Prawita Genpari sebagai organisasi pegiat pariwisata sedang melakukan susur gua di Gua Sarongge, Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Kita menelusuri penelusuran gua baru berada di sekitar 1 km di dalam perut bumi. Ini celahnya kecil sehingga kita harus banyak jongkok dan merangkak masuknya. Lumayan pegel juga bagi yang perutnya gendut nih. Pinggang terasa agak sakit. Makanya bagi para pecinta susur goa, sebelum masuk sebaiknya perutnya dikempesin dulu dikit aja, supaya pinggangnya nggak sakit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pariwisata Indonesia. Kami tim DPP Prawita Genpari saat ini sedang berada di Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini kami mengundang sekitar 30 desa 24 desa yang sudah ditetapkan menjadi desa wisata oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Kita sharing pendapat, berdiskusi bagaimana memajukan desa wisata yang ada, terutama yang 24 yang sudah memperoleh SK desa wisata perlu ditindaklanjuti sehingga penetapan desa wisata memberikan implikasi yang baik buat kesejahteraan masyarakat. Di samping itu ada 30
351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya kita pun akan terus mendorong desa-desa yang lain agar lahir bisa menjadi desa wisata yang memberikan nilai manfaat buat kesejahteraan bersama. Di samping kiri saya ini ada Pak Kadesnya, di samping kanan ada Pak Dedi selaku pembina DPD Genpari Kabupaten Tasikmalaya, dan ada Kang Rija, Kang Rido sebagai pengurusnya, serta yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kehadiran kami bersama dalam mendorong dan melahirkan serta mengembangkan desa-desa wisata khususnya di Kabupaten Tasikmalaya mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Muara Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Kita semua menyampaikan dan mensosialisasikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Maka kita memiliki komitmen untuk membentengi kemungkinan adanya perilaku penyimpangan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan non-pendidikan. Oleh karena itu kami sama-sama termasuk para pimpinan pondok pesantren, ustadz-ustazah, dan para santri sekalian memiliki komitmen yang kuat untuk menolak narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pariwisata Indonesia, sore ini tim Genpari sedang berada di desa mana Ibu? Kersagali, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Ini Ibu dan keluarga adalah salah satu pengusaha keripik. Nah, ini beraneka ragam, ada keripik singkong, ada keripik pisang, salas, ya. Nah, ini ya rasanya beraneka ragam. Nah, ini beliau ternyata sudah punya merek yang dibuat oleh putranya, namanya Markona. Nah, siapa Markona nanti di next video. Oke. Nah, ini untuk singkong. Tadi ibu-ibu ada cobain enakan mana yang singkong? Pedas atau yang biasa? Enak pedas. Enak yang pedas. Nah, yang talas coba kita tanya Bu Lilis. Bu Lilis gimana talasnya? Enak yang mana? Semua enak. Enak Ini banget. yang ini legit. Manisnya legit. Ya. Baik buat pemirsa, buat teman-teman pecinta pariwisata Indonesia yang ada di Jawa Barat maupun di luar daerah, untuk mendapatkan keripik yang spesial dengan merek Markona, bisa datang ke desa ini. Boleh hubungin dengan Kang siapa? Yopi Kasep. Kang Yopi Kasep. Kasep pisan jadi ya. Oke, sampai di sini ikutin terus perjalanan Genpari, pecinta pariwisata Indonesia. Selamat sore, salam pariwisata Indonesia. Kami dari tim DPP Prawita Genpari saat ini sedang berada di Desa Kersagali, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya berada di kawasan objek wisata Gua Sero. Dan kebetulan di tengah-tengah kita saat ini hadir Kang Yopi, ya. Mari kita tanya-tanya lebih jauh apa itu Gua Sero dan sebagainya. Ya, Kang Yopi, ini apa nih di Gua Sero ini ada apa? Lalu gimana ceritanya itu disebut Gua Sero itu? Silakan, gimana ini? Gua Sero ini asli namanya Curug Cigagak ya. Karena kebetulan di sini ada gua ya, gua tuh gua. Kebetulan tempat masuknya sero-sero berang-berang gitu. Berang-berang tahun? Ya. Berang-berang. Nah, di situ ada gua dan ada sebuah, kenapa keunikan Gua Sero itu? Di sini ada sebuah bak mandi ya. Pemandian seorang putri, konon katanya. Si putri itu mandi kembang di sana gitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kesini mandi di sana 10 menit saja berendam, konon katanya bakal jadi muda kembali 10 tahun, konon katanya, tapi belum di ini.
belum dibuktikan gitu. Ini cuma cerita dari orang tua dulu. Di sini di atas sana itu ada pesawahan. Pesawahan itu dulunya bekas desa, kantor desa ya, kalau zaman dulu itu desa tuh apa ya, jadi kerajaan lah, kerajaan Campaka gitu. Nanti kita ajak ke sana, ke guhanya gitu ya, insya Allah Bu ya. Kalau ibu yang sudah rada tua, kalau berenang di sana muncul ini lagi, buktikan saja nanti ya, aura gitu, ada aura gimana gitu ya. Untuk sementara sekian, nanti di lagi nanti kita explore ke bawah ya kan. Ke sawah juga boleh. Ini berapa ini? Itu lumayan luas ya. Ada seperti Bali di sana, ada sawahnya gitu. Ya, baik para pemirsa sekalian, itu sekilas info tentang Gua Sero dari Kang Yopi ini. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, mari ikuti perjalanan kami menikmati seputar wisata yang ada di Gua Sero ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim DPP Prawita Genpari didampingi oleh pengurus DPD Prawita Genpari Kabupaten Tasikmalaya saat ini sedang berada di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Saya pada kesempatan ini didampingi langsung oleh Pak Kades, Pak Sekdes, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya memiliki komitmen yang sama untuk menggali potensi wisata yang ada di Desa Mandala Mekar ini, baik curug, goa maupun keindahan alam yang lainnya. Kita dorong agar segera bisa menjadi desa wisata yang memiliki ciri khas, keunggulan wisata alam, keunggulan seni budaya khas, maupun keunggulan produk-produk cenderamata dan makanan khasnya. Oleh karena itu, kami semua sepakat dan bersemangat untuk memajukan Desa Mandala Mekar menjadi desa wisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya ya, dengan aneka ragam pesonanya. Kami semua, komitmen kami semua agar Desa Mandala Mekar selalu maju. Oleh karena itu, kebersamaan kita semua dari dukungan Bapak dan Ibu sekalian serta para pemirsa yang ada dimanapun berada untuk sama-sama memajukan desa wisata dalam rangka mendukung program kepariwisataan nasional agar pemulihan ekonomi masyarakat segera pulih di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, mohon dukungan dan doanya bahwa kami, seluruh aparatur dan masyarakat Desa Mandala Mekar memiliki komitmen untuk memajukan pariwisata yang ada di desa kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari Prawita Genpari saat ini sedang berada di SMK Yaksipa Padayungan Kota Tasikmalaya. Pada saat ini kami sedang melaksanakan program motivasi untuk para pelajar agar mereka lebih termotivasi dalam belajar, lebih berprestasi lagi sehingga menjadi manusia-manusia yang berguna bagi keluarga, bagi agama, nusa dan bangsa. Dalam konteks ini, alhamdulillah semua pelajar kelihatan bersemangat sekali. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Kami tim dari DPP Prawita Genpari didampingi oleh pengurus DPD Prawita Genpari Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini sedang berada di Kampung Cimala, ya, Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan pas tepat di sebelah kiri saya ada Pak Kadesnya, dan ini adalah kelompok dari wanita tani di Desa Indrajaya ini. Ya. Ini ada sesuatu yang sangat unik sekali. Di samping kelompok tani dari masyarakat Desa Indrajaya ini bisa memelihara kebersihan lingkungan, ini juga ada taman binaan dari wanita tani di Indrajaya. Ya. Pas di depan kita ada kolam yang cukup luas.
dengan konsentrasi budidaya perikanan mulai dari pembenihan sampai pembesaran. Juga ada 2 jenis teratai, ya, teratai ungu dan teratai putih. Nah, kreativitas yang dilakukan oleh wanita tani dari Desa Indrajaya ini bisa menginspirasi teman-teman wanita tani dari desa-desa yang lainnya. Ini bisa jadi pemodelan dan bisa menjadi percontohan, ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin turut juga melakukan studi banding bagaimana wanita tani diberdayakan sehingga bisa turut serta dalam memelihara kebersihan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan budidaya yang disesuaikan dengan potensi yang ada di desanya. Ini Pak Kades tidak henti-hentinya dengan semangat yang luar biasa terus memotivasi warganya agar produktif dan efektif memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Ini bisa jadi contoh, ini bisa jadikan model. Baik Bapak dan Ibu yang ingin lihat langsung, belajar, studi banding dan lain sebagainya, kami tunggu di Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Kami saat ini dari tim DPP Prawita Genpari dengan didampingi oleh pengurus dari DPD Prawita Genpari Kabupaten Tasikmalaya sedang berkunjung kepada Curug Batu Hitam, ya, di mana sebetulnya ini, ya, pengertiannya itu agak berbeda karena sebenarnya di sini ada yang disebut dengan blackstone, tapi blackstone yang di sini itu blacknya itu sebenarnya bukan hitam. Tapi blacknya itu semacam black kerupuk, ya, bentuknya kotak-kotak. Cuman sering diterjemahkan kalau istilah black itu dianggapnya itu dari bahasa Inggris hitam. Akhirnya dikenallah ini menjadi Curug Batu Hitam, ya. Lokasinya bagus, bisa dijangkau hanya sekitar 1 km dari pemberhentian terakhir mobil, ya, sehingga jalan kakinya nggak terlalu jauh sambil sekalian olahraga. Nah, pemirsa sekalian yang ingin menikmati air terjun Batu Hitam di sini, langsung aja datang ke Kabupaten Tasikmalaya yang kebetulan berada di Desa Santana Mekar di bawah kaki Gunung Galunggung, ya. Jadi dari pemberhentian mobil sangat dekat, 1 kilo, hitung-hitung olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada air mata oleh Dede Farhan Aulawi? Saat ini hanya air mata yang kumiliki, hanya alam yang bisa mengerti atas sakit dan pedih yang kurasakan. Air matalah yang setia menemani di sepanjang malam. Lupakah kau atas perjalanan waktu yang kita lalui bersama? Lupakah kau akan cerita hidup yang diikrarkan bersama? Kenapa akhirnya kau khianati tulusnya cinta yang kuberikan? Kenapa kau ukir janji setia jika harus berakhir dengan air mata? Sakit yang kurasakan kini bagai luka yang tak pernah kering. Tidakkah kau berpikir sebelum kau khianati kesucian ini? Kenapa dulu kita beri harapan jika akhirnya kau hancurkan kebahagiaan? Selamat tinggal semua. Selamat tinggal masa lalu. Biarkan aku melangkah sendiri, menapaki hari di sisa usiaku. Semoga kutemukan jalan atas apa yang diputuskan. Biar ku menapaki jalan yang tersusun dari kerikil kepedihan. 2, 1. Hujan-hujan lagi ya, masih pelatihan. Oh, ini harus ke depan ya mukanya ya. Iya benar. Berhenti. Mundur 2 langkah. 1, 2,
teruskan sampai ke titik sana ya. Nanti muternya seperti Ibu Cut kasih tahu tadi. Nanti Ibu kasih. Oke, sama-sama kita putar. 1, 2. Alhamdulillah, syukran bila ya hamdan bila nihaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, ya, para jemaah, kita saat ini berada di tengah-tengah pemakaman, dan pemakaman di sini teristimewa. Ada makam salah seorang pahlawan nasional kita, yaitu Busut Nadim. Ya. Di sekitar makam Busut Nadim ada juga makam-makam lain, ya, tokoh-tokoh Muslim yang ada di Sumedang ini. Ini semuanya menjadi pelajaran buat kita semua, wahai makhluk-makhluk yang masih hidup saat ini. Ya, ini kita ziarah religi ke tempat-tempat seperti ini akan mengingatkan kita, jika kita saat ini melihat ke setiap papanisan ada nama Fulan bin Fulan, lahir tanggal berapa, wafat tanggal berapa, percayalah nak, esok lusa yang kalian lihat di papan tulis itu adalah namamu. Hanya kita nggak tahu tinggal nanti wafat tanggal berapanya. Tapi yang jelas semuanya ini ya, ibu-ibu ini sedang antri di gerbang kementerian. Kita nggak tahu Bu Rahayu ini masih kehalang oleh beberapa orang lain. Semua satu-satu ambil, meninggal, ambil. Bu Rahayu tidak tahu apakah masih terhalang oleh 10 orang, 20 orang, 100. Atau udah tinggal seorang lagi di depan itu ya. Kita semuanya tidak ada yang tahu karena kematian rahasia Allah. Nah, oleh karena itu dengan ziarah ya ke pemakaman, kita bukan untuk melakukan minta-minta kepada makam. Justru sebagai pengingat ya bahwa semua sesoleh apapun, sebaik apapun, orang itu akan meninggal. Oleh karena itu kita pun sekali lagi esok atau lusa, bahkan saat ini kita bersama ya, tidak ada jaminan besok itu masih ketemu. Bu Rahayu saat ini masih bisa senyum, nggak ada jaminan besok itu masih bisa tersenyum ya. Dan semuanya setiap orang itu begitu. Nah, oleh karena itu bekal yang terbaik adalah mempersiapkan kita agar ketika sang malakul maut esok atau lusa menjemput kita itu sudah siap. Makanya dulu salah seorang pujangga Indonesia, Hairil Anwar, pernah mengatakan ya, sehebat-hebatnya kita melakukan aktivitas berprestasi apapun, kita harus selalu ingat maut, sehingga harus mempersiapkan. Maka pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, katakan, sudah siapkah Anda menjemput datangnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pariwisata Indonesia. Kami dari tim DPP Prawita Genpari saat ini sedang melakukan ziarah kepada salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, yaitu ke makam Cut Nyadin ya, pahlawan nasional dari Aceh yang dimakamkan di Kabupaten Sumedang. Kebetulan saat ini kita juga bersamaan mengantar Ibu Sutratna dari Banda Aceh yang memang sengaja datang ke Jawa Barat ini ya, ingin berziarah ke makam beliau ya. Kita mengantarkannya ke tempat ini. Semangat datang kita ke ziarah untuk mengingatkan kita semua bahwa semua makhluk yang bernyawa termasuk kita esok atau lusa pasti akan meninggal juga. Dengan demikian kita semua yang hidup menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita semua ya, bagaimana kita mempersiapkan bekal di akhirat sebaik mungkin, sehingga mudah-mudahan hidup di dunia dan kehidupan setelah kematian kita penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ziarah semacam ini
menanamkan juga jiwa kepada kita semua untuk semakin mencintai Republik ini, mencintai Indonesia ini, karena kita bisa hidup dengan tenang, beribadah dengan leluasa, tidak lepas daripada jasa-jasa para pahlawanku semua bangsa. Oleh karena itu, mudah-mudahan para pahlawanku semua bangsa, termasuk di sini, di depan makamnya Cut Nyadin ini, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, diterima iman Islamnya, diampuni segala hilaf dan salahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di tempat ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Limpahkanlah karuniamu kepada para pahlawan yang telah mendahului kami, terutama khususon di depan makam Cut Nyadin ini. Lapangkanlah alam kuburnya, berilah penerangan, dan tempatkan beliau di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah, lipat gandakanlah segenap amal soleh dan keikhlasannya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ampuni segala hilafnya dan ampuni segenap kesalahan dari keturunan-keturunan beliau. Bimbinglah keturunan-keturunan beliau dan kami semua, semoga menjadi golongan orang-orang yang senantiasa ada dalam ridho-Mu ya Allah. Amin amin ya mujibas syailin. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin amin ya mujibas syailin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hatur nuhun Pak Asep. Nuhun. Pertama kali di sini, saya harus ngomong ya. Pertama kali baru datang Pak Dede langsung saya harus mengajarkan ibu-ibu depan yang luar biasa di Bandung. Ini depan itu. Oke ya, 3, 2, 1, yuk jalan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pariwisata Indonesia. Kami tim DPP Prawita Genpari saat ini menerima kunjungan silaturahmi dari DPD Prawita Genpari Depok ya. Nah, pada kesempatan ini karena Prawita Genpari ini melakukan pembinaan di bidang pariwisata, seni budaya dan UMKM, memberikan contoh produk sampel. Ini mudah-mudahan menjadi unggulan produk Indonesia, yaitu dari gula kawung. Ada gula kawung yang sudah diolah menjadi sering disebut dengan gula semut, artinya sudah digiling-giling kecil, tinggal memakai saja. Dan ini ada juga gula kawung yang masih dalam bentuk apa ya, yang masih solid lah, ya aslinya seperti ini. Nah, sehingga kita mendukung saat ini para petani, para pengrajin gula kawung ya, untuk terus giat menghasilkan produk, dan kita akan membantu mempromosikannya baik di dalam maupun luar kerjasama dengan beberapa kedutaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga para petani, khususnya petani penghasil produk gula kawung baik yang asli maupun yang sudah diolah menjadi gula semut ini bisa lebih berkembang dan kesejahteraan para petani semakin meningkat. Inilah beberapa andil kecil yang bisa kita lakukan, termasuk juga kepada para petani atau penghasil produk-produk lainnya. Kita selalu bersama, bekerja sama, saling mengisi dan saling membantu demi Indonesia tercinta ini semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa masyarakat Indonesia dimanapun berada.
Kami saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Darul Fikri di Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Kita semua diskusi memiliki komitmen yang sama untuk berpartisipasi aktif bagi bangsa dan negara ini dengan melakukan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Republik ini, termasuk di seluruh desa di Indonesia ini. Oleh karena itu, komitmen kami bersama seluruh pimpinan pondok pesantren, para ustadz, santri dan santriwatinya memiliki komitmen untuk menolak narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Syaida dari Rumah Baca Madani yang beralamat di Kampung Perawan, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang. Ada banyak sekali yang gemar membaca di sini, tetapi kami masih kekurangan untuk persediaan buku. Maka dari itu kami mohon dukungan, dan apabila ada yang berdonasi sangat diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung kopi. Nah, karena memang dari hasil riset di daerah selatan itu banyak kopi Kerawang. Di satu sisi permintaan kopi tinggi, tapi kok petani kebun kopi nanti dibabat gitu. Kenapa? Nah, ini dijadikan riset. Oh, ternyata mungkin ekspektasi masyarakat tentang kopi itu berbeda. Mungkin menurut Anjing memang ini tidak prospek, nilai ekonominya tidak masuk. Ini diganti dengan pohon sengon, bahkan ada yang nanam cengkeh seperti itu. Nah, kita coba kembali mengedukasi mereka bahwa ternyata bahwa komoditas ini memang sebetulnya diminati di Kabupaten Karawang itu cukup tinggi peminat kopi itu. Nah, kita coba di Mekar Buana itu dijadikan satu prototipe untuk membangun kampung kopi namanya. Jadi di situ komoditas kopi dan ini diversifikasi produknya dijual di sana, termasuk parfum dan sebagainya. Nah, di sini akan ada pelatihan di situ. Pelatihan kepariwisataan, pelatihan pembuatan produk, pengemasan, sampai semuanya Dari bahan kopi. dari semuanya bahan kopi. Nah, gitu. Kemarin sudah ngobrol dengan kepala desanya, dukungan pemerintah untuk produk komoditas kopi sendiri juga sebetulnya ada. Nah, cuma mungkin karena pemerintah kan terbentur dengan regulasi dengan segala macam lah, padahal ya mungkin kita masih berharap ya jangan melulu tadi ke pemerintah, rangsang saja masyarakatnya. Jadi kita objeknya adalah masyarakat. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan, ini sudah bulan ketiga perancangan model. Dan itu mungkin mulai dari bulan November ini sudah ke pelatihan, termasuk pelatihan mereka tentang bagaimana mengelola organisasi sektor itu. Insya Allah mungkin di situ kemarin juga dari guru-guru dari dosen-dosen itu juga akan bermitra dengan beberapa perguruan tinggi. Ya, kalau memang ini mintanya ke Prawita sebagai pendampingan. Jadi ada objek minimal satu saja objek wisata yang bisa dilahirkan lah, yang bisa dikelola. Karena mungkin tadi itu mungkin akan muncul pilot, akan muncul satelitnya lah, kira-kira perusahaan lain. Nah, itu mungkin arahannya itu Pak Ketua Umum. Terus juga kaitan dengan mengingat kita juga sedang merancang, sudah cukup lama mungkin merancang kepengurusan Prawita Gempari di Kabupaten Karawang, dan hampir kemarin itu sudah terakhir minggu kemarin ya, terakhir 2 minggu yang lalu kita juga ada diskusi di sini. Cuman
begini, orang yang memiliki latar belakang di dunia muslim akan konsep pengembangan wisata itu ke muslim. Orang yang pengembangannya ke ini akan disesuaikan dengan nah kalau konsep ini terintegrasi itu harus melingkup semua potensi yang ada, bahkan sesuatu yang tidak kelihatan potensi pun harus jadi potensi. Nah kalau ini udah ada potensi sejarah yang ada, harusnya bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan wisata di Tanawa. Ya, diserahkan Bapak. Ini kenang-kenangan dari kami, dari Musika dan juga dari kerjasama untuk acara. Dan ini sertifikat untuk Bapak. Terima kasih banyak Bapak Dede Ahmad dan Bapak Ibu, kami undang untuk maju ke depan karena kita Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pariwisata Indonesia. Kami tim DPP Prawita Gen Pari saat ini sedang berada di Sulung Dendeng, ya, berada di Desa Tawang, Kecamatan Panca Tengah, ya. Pada saat ini bersama teman-teman para pegiat pariwisata, Dipuk Darwis dan semua pariwisata yang ada di Sulung Dendeng, ya. Kita coba eksplor, tempatnya sangat eksotis dan sangat baik sekali. Pada Bapak dan Ibu sekalian bisa menikmati langsung tentang Sulung Dendeng ini, jangan segan di hari libur datang ke tempat ini. Baik, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Kami saat ini dari tim DPP Prawita Gen Pari, ya, didampingi oleh beberapa perwakilan dari Purwakarta, dari Sumatera Utara, melakukan studi banding ke Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini tepatnya berada di Desa Tanjung Sari, kampungnya Kampung Medalsari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Ini tempatnya, suasananya masih sangat asri sekali. Ada beberapa potensi wisata yang bisa kita kembangkan di sini, ya. Tepat di belakang kita ini ada pohon yang memiliki diameter paling besar di Jawa Barat ini, dan sekaligus di sebelah kiri saya ada Pak Kadesnya. Nah, Pak Kades mungkin bisa sedikit diceritakan nih, ada potensi wisata apa saja yang ada di sini itu? Ini itu ada Curug Ciung, air terjun, ya, Curug Ciung, terus ada kayu besar, terus ada pepohonan yang asli. Kayu ini diameternya berapa nih? Dulu sejak kami sama ini 11 meter. Oh, 11 meter. Nah, coba ya teman-teman sekalian, jadi keliling dari batang ini 11 Medelin, ya, medelin. 12 ya. Ya, jadi medelinnya ya 11 meter. Ini sebuah batang pohon yang terbesar di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia, ya. Nah, cuman karena cuaca juga kurang bagus saat ini, kalau kita langsung ke sana nampaknya medannya agak sulit, tapi satu waktu kita eksplor kembali. Dan di sini juga memiliki potensi air terjun yang sangat indah sekali dengan suasana alam yang sangat asri. Nah, mudah-mudahan dengan kita evaluasi beberapa potensi yang ada, ke depannya Desa Tanjung Sari ini bisa menjadi desa wisata kebanggaan Tasikmalaya dan Jawa Barat, serta umumnya kebanggaan Indonesia. Nah, mari kita sama-sama dukung pariwisata Indonesia agar Indonesia semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa perjuangannya. Mereka ada di balik air terjun yang sungguh luar biasa. Dan ini para pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pariwisata Indonesia. Kami dari tim Perawi Tagen Pari saat ini sedang berada di Karang Taruna, ya, di satu wilayah Tasik Selatan yang memiliki pantai sangat eksotis, tidak kalah keindahannya dengan pantai-pantai yang dimiliki oleh Bali, ya. Dan pada kesempatan ini saya didampingi oleh Kang Riga selaku Ketua DPD Perawi Tagen Pari Kabupaten Tasikmalaya dan Kang Indri selaku Koordinator Pengelola Karang Tawulan, ya. Bapak dan Ibu serta pemirsa sekalian bisa melihat keindahan yang ada di sekitar pantai Karang Tawulan ini. Untuk mengetahui lebih jauh, ya, bagaimana kondisi saat ini mengenai pantai Karang Tawulan, kita tanya langsung ke Kang Indri, ya. Kang Indri, sebetulnya ini pengelolaan objek wisata ini menjadi Karang Tawulan yang lebih tertata, lebih rapi, lebih bersih mulai kapan? Ini mulai diadakan oleh Pemda Kabupaten Malaya dari tahun 2008. Asal mulanya dikelola oleh desa. Tapi waktu kami petugas khusus dari pariwisata atau dibantu oleh dari desa. Sekarang masalah pengelolaannya di sini sudah bisa dikatakan berapa, ya. Bersama-sama sama petugas pariwisata. Setiap pagi di sini kok dari berjalan dari pagi sampai jam 6 sampai jam 8 9 selesai. Setiap hari ada tamu, tidak ada tamu. Ya, Terjaga, ya, ya. terjaga akan terjaga. Tapi saya memohon kepada pemerintah yang untuk mengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Malaya, tolong diperhatikan. Masalahnya sekarang sampah di mana tempatnya, ya. Seharusnya jangan ada di lokasi sampah itu ada penampungan harus buang dari tempat wisata. Terus petugasnya tolong diperhatikan, jangan hanya sumpah saja. Kita terima itu harus lakukan itu kan karena faktor sebetulnya. Kasihan tolong diperhatikan. Terus sekarang masalah pembangunannya, masa Kabupaten Malaya kalah dengan daerah-daerah lain. Kalau dibandingkan sama Bali yang jauh berbeda, langsung bisa pakai. Tolonglah pemerintah yang dari Kabupaten dari provinsi kita di Kabupaten yang ada Kabupaten Malaya, desa wisatanya, desa karyanya atau desa yang sudah di-SK oleh kabupaten atau diperhatikan dari mulai lokasi, mulai pembangunan dan mulai edukasi. Kalau rata-rata pengunjung setiap hari berapa banyak? Tergantung situasi dan kondisi, karena kalau misalkan tidak bisa dihimpun, belum kita akan samakan seperti kita hajat atau mengadakan penghajat kita. Kalau bisa tadi pagi tadi sudah. Sekarang diharapkan hari Minggu ada, kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang tamu hari Senin ada, hari Selasa hari Rabu. Jadi wisata yang masuk ke wisata walaupun di mana itu tamu tak ada di wisata. Jadi katanya kita juga. Sekarang kita nungguin di pos jaga penjualan nggak ada, kita aja keluar dari pos tamu ada apa kayak tamu yang jadi tamu belum jadi tamu. Nah, para pemirsa sekalian, dari apa poin-poin yang disampaikan oleh Kang Indri ini menarik sekali, ya, buat kita semua. Bahwasanya memang agak sulit untuk memprediksi berapa jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke objek ini, karena semua unpredictable, ya. Sesuatu yang kira tidak ada malah ada, sesuatu yang ada malah tidak, itu memang terjadi. Tapi hal yang terpenting lagi, barusan ada beberapa masukan, memang betul, ya, bahwa pengelola dan lain sebagainya tidak sekedar sebagai sukuan yang ala kadarnya, tetapi lebih diperhatikan baik dalam konteks kesejahteraannya, termasuk penataan kawasan wisata Karang Tawulan ini agar lebih hebat, lebih indah lagi, dan tidak kalah tata kelolanya dibandingkan dengan pengelolaan di kawasan wisata-wisata yang lainnya. Itu harapan bukan hanya Pak Indri, tapi juga kita semua. Mudah-mudahan lebih
baik lagi, Tasikmalaya Selatan tambah maju dan masyarakatnya tambah sejahtera. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pariwisata Indonesia. Kami dari tim Prawita Genpari saat ini sedang berada di Desa Cikupule, Kecamatan Karangtunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di samping kanan saya ada Pak Kades, sebelah kiri ada Kang Rizal, ya, selaku Ketua DPD Prawita Genpari Tasikmalaya. Dan di sekitar kita ada para tokoh pegiat pariwisata dan sebagainya. Ini semua menunjukkan komitmen kita bersama. Kita ingin mendorong kemajuan pembangunan khususnya di bidang pariwisata, seni budaya dan UMKM di Desa Cikupule ini, sehingga harapannya ke depan bisa tambah maju dan sukses lagi dan manfaatnya bisa dirasakan dengan parameter kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi mudah-mudahan dukungan dari masyarakat, dari Bapak Ibu pemirsa sekalian, mudah-mudahan ikhtiar kami dalam mewujudkan kemajuan pembangunan pariwisata, seni budaya dan UMKM di Desa Cikupule ini mendapat izin dari Allah dan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kering, lalu menjadi tepung. Setelah tepung kita cetak dulu ya dari bahan mentah ini menjadi bentuk-bentuk mie ini. Nah setelah mentah jadi sebelum dijemur harus direbus dulu. Ya. Jadi kita jemur ini rebus di sini. Biasanya berapa lama Pak? Nah paling setelah 10 menitan langsung diangkat untuk dijemur. Kalau sudah kering tentunya siap untuk masyarakat tinggal menggoreng aja di rumah. Ya. Jadi pembuatan kerupuk ini tidak gampang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Kami tim DPP Prawita Genpari saat ini didampingi oleh DPD Prawita Genpari Kabupaten Tasikmalaya dan Pak Kades Cikupulu beserta ibu-ibu PKK-nya sedang berada di kawasan Desa Cikupulu, Kecamatan Karangtunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini kita sedang berada di pengrajin, punten Bapak namanya siapa? Di Pak Muh ya, pengrajin aneka kerajinan tangan tampir, termasuk bikin gagang-gagang golok sama wadah golok dan aneka produk lainnya. Nah, para pengrajin UMKM yang ada di desa ini dalam perspektif pengembangan desa wisata ini salah satu bukti pendukung bahwa prasyarat produk khas daerah, lokal daerah ada. Ya, di Desa Cikupulu ini salah satunya Pak Muh dengan aneka kerajinan tangannya, tapi memang di Desa Cikupulu ini juga bukan hanya satu, ada banyak para pengrajin lain yang tentunya perlu juga mendapat perhatian pemerintah, dukungan pemerintah, sehingga usaha para UMKM masyarakat di Desa Cikupulu ini bisa terus berkembang. Karena tentunya tidak cukup hanya sampai di sini, ini adalah awal pengembangan ekonomi kreatif desa. Mudah-mudahan bisa menunjang program pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kita bangun dari mulai desa-desa untuk mendukung pembangunan kota, sehingga secara nasional tercipta kolektivitas pembangunan yang merata di seluruh desa Indonesia. Pak Muh, terima kasih Pak Kades, ibu-ibu PKK, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan UMKM di Indonesia, khususnya di Desa Cikupulu ini, semakin maju, memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Kami tim Prawita Genpari bersama tim dari DPD Prawita Genpari Kabupaten Tasikmalaya saat ini sedang
berada di Kampung Ciberem, tepatnya di Jembatan Ciberem, ya, di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini kita sedang menikmati wisata kuliner karena pas di jembatan ini ada comro, bistro, dan sate yang spesial. Jadi buat teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian yang menikmati, ya, yang penyuka wisata kuliner, datang ke Tasik, jangan lupa datang ke tempat ini. Kebetulan kita bersama kru milenial ini terus mengupdate dan mempromosikan berbagai potensi wisata yang ada di seluruh Indonesia. Mari yang datang ke Tasik, jangan lupa nikmati wisata yang ada di Karangtengah, termasuk wisata kuliner, comro, bistro, dan satenya. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Kami saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Darussolihin di Kecamatan apa ini? Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, ya. Alhamdulillah pada saat ini kita ketemu dengan para santri-santriwati dalam rangka memotivasi mereka semua agar selamat belajar, semangat belajarnya meningkat, sehingga mudah-mudahan menjadi santri-santri yang berprestasi, ya, berprestasi buat dirinya, buat keluarganya, buat agama, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi jalan keberkahan dan keselamatan. Semua kita lakukan dalam rangka menggapai ridho Allah. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan hayat kita, setiap langkah kita, setiap ucapan kita, mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para pemirsa sekalian, ya, mudah-mudahan dengan dorongan doa kita dan dorongan dari para pemirsa, kita semua dan khususnya terutama para santri-santriwati yang ada di sini bisa menjadi manusia-manusia yang berhasil, menjadi manusia-manusia yang berhasil bukan hanya di dunia saja, tapi juga berhasil dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.